Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ono Purbo, Bapak Pakar Teknologi dan Cybersecurity Indonesia, kepada Bapak Windiarto selaku founder SIM RS Kanza, lalu kepada Ibu Recording Tuti in progress. selaku dosen di Universitas Darun Najah Jakarta dan serta seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Mutia yang akan menemani Bapak, Ibu, dan peserta sekalian dalam 1 jam ke depan untuk berdiskusi webinar pada hari ini dengan tema optimalisasi sistem informasi melalui integritas kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, mari kita mulai saja langsung webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak atau Ibu, dipersilahkan. Kayaknya saya duluan. Layar saya kok nggak keluar ya? Parah. Saya Sorry stop nih. sharing dulu, Pak. Hah? Saya stop share dulu. Enggak nih, layar saya juga nggak Sudah, keluar. Nggak, ini sudah, Pak. layarnya nggak keluar, ya udahlah. Tanpa layar ya, tanpa muka saya ya. Ini nggak keluar rupanya. Sudah, Ntar. sudah bisa, Pak. Emang keluar mukanya? Oke, sorry. Belum. Coba. Nggak keluar. Tahu? Belum keluar, Pak. Nggak tahu. Ya udah biarin lah, nggak apa-apa dah. Nggak penting juga mukanya Ono sih sebenarnya. Baik, mudah-mudahan Bu Tuti ada sama Pak Windiarto ada ya? Nggak kelihatan soalnya di layar saya sih. Baik, terima kasih. Tapi kalau ada apa-apa ya saya bisa ambil alih sih, sebenarnya nggak masalah. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini topiknya tentang AI untuk efisiensi rumah sakit. Sebetulnya kalau mau jujur nih ya, ngomong jujur terus terang dulu aja ya. Kalau kita ngelihat dunia AI, terutama software-softwarenya segala macam, saya makanya Orange. Ini saya akan coba share screen dikit ya tentang Orange. Oke, saya akan share screen. Ups, parah. Waduh, layarnya kacau dah. Oke, jadi Orange. Orange, ini saya kebawain dikit ya biar enak lihat. Alah nggak mau dia. Kalau jadi orang sih. Orange data mining. Jadi kan ini software buat belajar machine learning. Ini banyak dipakai di kampus karena ini paling free. Yang lainnya bayar. Yang ini yang paling free dan ini open source. Ini bisa di-download free. Oke. Nah, ini ngomong terus terang dulu jujur. Ini saya kasih lihat gambarnya ya. Jadi ini cara makainya gampang banget. Ini yang ngembangin orang-orang biomedical, bukan orang-orang informatika sih sebetulnya. Sebenarnya bioinformatics sih sebetulnya. Jadi orang-orang kedokteran, terutama kedokteran yang berkaitan dengan machine learning dan teman-temannya. Di Indonesia kayaknya belum ada yang serius jurusan ininya. Gitu ya, di Indonesianya belum ada. Jadi kemarin saya ngobrol sama Bu Nila Muluk, sama Mas siapa tuh ya, dia dapat satu Indonesia Award juga, ini dokter. Jadi kedokteran di Indonesia belum sampai sini levelnya. Nah, di luar mereka yang bikin kayak ginian. Jadi kalau ngomong terus terang, sebetulnya salah satu yang banyak mendorong pemakaian AI itu sebenarnya dunia kedokteran. Karena dunia kedokteran ini sangat sangat kental dengan statistik dan teman-temannya, masalah apa, ngelihat eh, penyakit dan sebagainya itu mainnya statistik banget ke kedokteran. Kayaknya 90 sekian persen ini kanker deh. Kayaknya ini virus COVID deh. Nah, itu mainnya AI banget. Nah, kebutuhan seperti itu yang mendorong kedokteran sebenarnya maju banget. Cuman AI itu banyak kalau di Bapak, dunia mohon maaf, Bapak. ya. Dipotong sebentar. Ibu Tuti sudah Oh, Bu Tuti udah sudah bergabung via udah Zoom. gabung ya? Selamat datang, Ibu Tuti. Selamat siang. Bu Tuti. Kemarin hari Senin saya nggak bisa soalnya ditangkap sama Kemhan. Ini Bu Tuti hari Senin kemarin webinar soalnya. Saya tadinya mau ikut, ternyata saya ditangkap sama Kemhan, jadi agak susah.
Saya kasih cerita dulu ya Bu Tuti ya buat teman-teman biar kebayang makhluk apa ini sebetulnya. Jadi saya ceritain bahwa machine learning itu banyak di drive sama teman-teman dari kedokteran sih sebetulnya rumah sakit. Sayangnya di Indonesia baik rumah sakitnya maupun fakultas kedokterannya kayaknya belum ngerasa ini sesuatu yang harus dilihat banget gitu loh. Jadi setahu saya di rumah sakit ada bagian orang-orang IT-nya sih. Cuman orang IT-nya kan kayak minoritas gitu. Paling cuma beberapa orang gitu ya, kasihan banget sih ngelihatnya teman-teman IT di rumah sakit tuh. Padahal dia jadi tulang punggung operasional sistem di belakangnya semua gitu. Akhirnya mereka udah sibuk ngurusin gimana caranya supaya internetnya jalan lah, gimana saya supaya webnya jalan lah, layanannya jalan, AI-nya udah nggak kepikiran lah. Jadi sebenarnya di sini dibutuhkan, tapi karena pimpinan yang di atasnya tidak sadar bahwa ini dibutuhkan, jadi akhirnya rada ketinggalan. Ini juga terjadi di Fakultas Kedokteran sih, sama aja gitu. Jadi ini Bu Tuti ini saya kemarin ngobrol sama Bu Nila Muluk. Bu Nila Muluk kan mantan bekas ini ya Menteri Kesehatan ya. Kebetulan kita sama-sama di apa sih namanya di juri di Satu Indonesia Award dan dia udah ngelihat ini kayaknya kita butuh ini gitu. Jadi akhirnya kebetulan ada satu dokter muda lah dia mau masuk ke mata, spesialis mata. Cuman dia tertariknya sama IT gitu. Mulailah Ono ini panasin dari ya lu mata-mata aja, lu kerjain. Cuma nanti datanya tolong disimpan baik-baik terus kita mainin AI supaya kita bisa mulai bikin fondasi buat bioinformatics di kedokteran di Republik Indonesia. Jadi ada perjalanan ke arah situ. Cuma nanti hari ini mungkin bukan arah dokter bangetnya ya kali ya. Kalau baca judulnya kan lebih ke arah efisiensi manajemen dari rumah sakit gitu ya. Jadi lebih ke arah manajemen. Kalau manajemen lebih lebih nggak terlalu kedokteran banget banget gitu ya, lebih ke arah manajemen rumah sakit gitu ya. Tapi itu dibutuhin banget sih, karena hampir semua lini, semua manajemen juga pakai AI. Dan kebetulan nanti tanggal 4 Februari juga saya diminta jadi pengurus asosiasi manajemen. Aduh, sampai stres sayanya. Perlu jadi wakil ketua umum lagi nih, parah untuk bidang teknologi dan sebagainya. Jadi mereka sudah manajemen di Indonesia udah mulai ngerasa bahwa ini AI sesuatu yang akan dibutuhin banget nih, kira-kira kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman kalau ada apa-apa silahkan tulis di chat. Kalau ada pertanyaan sudah di chat. Kalau saya tahu jawabannya saya akan coba respons sambil Bu Tuti sama teman-teman yang lain bisa ngomong gitu. Baik. Saya cukupkan dulu dari saya, sekian dulu. Terima kasih buat partisipasinya. Bu Tuti juga terima kasih. Saya lanjut ke Bu Tuti langsung ya. Ini saya stop share. Silakan Bu Tuti. Ini maaf, ini saya nggak jalan nih kayaknya. Parah. Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Baik, Prof. Oke, sebelumnya terima kasih juga untuk Pak apa untuk Prof Ono ya. Prof Ono sudah membuka eh, pertemuan hari ini dan juga Pak Windy Nugroho sudah join Oh, udah join juga pada ya. kesempatan siang hari ini. Oke, sudah sehat Mas Win. Alhamdulillah, maaf terlambat. Alhamdulillah. Maaf Prof, terlambat Prof. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari Poli tadi. Waduh, beneran kalau yang ini mah. Orang kesehatan. Oke, izin intro terlebih dahulu. Ini menyambung di sesi webinar kemarin ya untuk hari Senin. Jadi mungkin saya akan ceritakan sekilas karena alhamdulillah hari ini nanti akan ditekankan lebih ke pakarnya yaitu Pak Windy Nugroho. Nah, di sini terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join di acara webinar hari ini. Jadi judul kita pada siang hari ini adalah optimalisasi sistem informasi melalui integrasi kecerdasan buatan. Nah, apa sih yang akan kita angkat nantinya? Jadi kita akan mengangkat berkaitan dengan studi kasus di rumah sakit ya.
sistem manajemen yang ada di rumah sakit. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Tutik Lestari. Saya seorang dosen di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Darun Najah. Nah, saya tinggal di Depok ya, di dekat UI. Jadi insya Allah di sini saya ingin memaparkan ada teori-teori yang mungkin yang bakalan kita angkat di sini dan juga nanti dibantu dijawab oleh praktisi dari Pak Windianto Nugroho. Nah, oke. Untuk problematika apa sih yang sedang kita hadapi saat ini ya, dan juga apa hal-hal krusial apa yang harus menjadi menjadi pemikiran kita nih ke depannya yang bakal bisa jadi problem-problem yang akan bisa menghentikan bahkan lebih banyak untuk apa ya dari sisi IT ya. Misalkan di sini ada namanya problematika sistem informasi rumah sakit ya. Yang pertama yang biasa kita hadapi di sini yaitu adalah fragmentasi data yang besar ya. Antara data dan sistem ini kan saling terintegrasi. Nah, biasanya yang kita hadapi kalau berkaitan data, terutama di sistem informasi rumah sakit di Indonesia ini umumnya masih berjalan secara terpisah ya, antara departemen seperti administrasi, bagian farmasi, bagian laboratorium, itu biasanya terpisah-pisah nih datanya. Dan itu bisa menyebabkan biasanya redundansi data dan juga kesulitan kita mengakses informasi secara real time. Nah, kemudian problematika yang kedua yang biasa kita temui itu di rumah sakit adalah masih mengandalkan berbasis kertas ya untuk dokumentasi, persetujuan, kemudian komunikasi juga ya antar departemen. Biasanya itu masih birokrasinya itu masih lambat. Nah, itu dari situ juga bisa meningkatkan resiko kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau human error, sehingga nanti pada periode kunjungan itu makin tinggi ya, artinya nanti ada antrian dan lain-lain. Kemudian problem yang ketiga yang masih kita hadapi sampai sekarang itu adalah keterbatasan SDM dan juga waktu. Jadi tenaga medis dan administratif juga dibebani dengan tugas-tugas yang berat ya, atau yang sifatnya bahkan berulang, dan itu bisa menyita waktu dan juga energi. Nah, berdasarkan survei Kementerian Kesehatan tahun 2025, hanya 45% ya rumah sakit di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem informasi terpadu. Dari jumlah tersebut, kurang dari 20% yang telah mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut untuk meningkatkan pelayanan pasien. Hal ini menjadi tantangan utama untuk meliputi biaya implementasi yang tinggi, kurangnya tenaga IT yang terampil, dan juga resistensi terhadap perubahan dari pihak manajemen ataupun direksi di rumah sakit. Seperti itu. Nah, apa nih kaitannya dengan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan ini menjadi suatu revolusi ya di dalam sistem informasi kesehatan. Contoh yang kita tahu di sini, transformasi global yang sudah pernah dilakukan, sudah diintegrasikan dengan AI ya, dari sisi kesehatan itu, contohnya adalah IBM Watson ya. Di sini mereka telah membantu diagnosa kanker dengan tingkat akurasi mencapai 98%. 96% ya, melalui analisis data medis dari jutaan pasien secara global. Kemudian ada juga Google DeepMind. Di sini dia bisa mengidentifikasi lebih dari 50 jenis penyakit mata hanya dari pemindaian retina dengan akurasi setara dengan dokter spesialis. Ya, kemudian contoh lainnya lagi adalah Mayo Clinic ya. Di sini dia bisa AI ini membantu mengurangi waktu diagnosis hingga 60% dan meningkatkan akurasi pengobatan sebesar 30%.
Nah, revolusi-revolusi ini mereka sudah terlebih dulu eh, implementasi ya dibandingkan kita di negara Indonesia yang mungkin masih berjalan lambat. Nah, AI ini apa perannya? Dia sebagai asisten digital di bisa katakan di rumah sakit ya, yang meningkatkan kapabilitas dokter dan juga manajemen rumah sakit. Jadi bukan menggantikan peran dari si dokter tersebut ya. Nah, tujuan lainnya adalah tujuan utamanya adalah meringankan beban administratif, mempercepat analisis data, dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, nah, di sini mohon maaf kendala hujan ya, kadang internetnya juga. Nah, di sini potensi penerapan AI di Indonesia itu masih sangat besar ya, mengingat rasio dokter kita terhadap penduduk yang ada di Indonesia ini masih sangat rendah, yaitu 1:3.000 ya. Jadi dibandingkan dengan standar WHO itu harusnya 1:1000. Jadi AI ini menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan ya. Seperti itu. Nah, contoh yang bisa kita integrasikan antara AI dengan sistem informasi yang di rumah sakit, yang pertama adalah chatbot registrasi dan layanan ya. Jadi kita bisa bisa menggunakan chatbot ini untuk mengurangi antrian di loket pendaftaran hingga mencapai 45% dan meningkatkan kepuasan pasien juga bisa sebanyak 38%. Nah, selain tadi bisa memangkas waktu antrian, juga bisa membantu menganalisis data keuangan dan kinerja. Contoh ya, di Rumah Sakit Premium Surabaya ini sudah menerapkan AI untuk menganalisis data keuangan dan kinerja rumah sakit secara real time. Nah, jadi mereka bisa memprediksi pendapatan mereka, memberikan rekomendasi optimalisasi anggaran, dan hasilnya di sini efisien pengelolaan keuangan meningkat mencapai 25% dalam 6 bulan implementasi. Kemudian integrasi AI yang ketiga yaitu prediksi sumber daya dan jadwal. Contoh yang sudah terjadi di Rumah Sakit Universitas Indonesia, di sana menggunakan machine learning untuk memprediksi kebutuhan tempat tidur, staf medis, dan peralatan berdasarkan pola kunjungan pasien historis. Nah, sistem ini bisa berhasil mengurangi waktu tunggu pasien hingga 35% dan meningkatkan utilisasi sumber daya rumah sakit sebanyak 28%. Nah, di sini artinya implementasi AI ini bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Rata-rata peningkatan kecepatan pelayanan bisa mencapai 40%, sementara pengurangan kesalahan administratif berkisar 25-30%. Selain itu, terjadi peningkatan kepuasan pasien yang diukur melalui survei Promoter Score atau NPS dari rata-rata 6,5 menjadi 8,2 dalam skala 10. Artinya, integrasi AI ini bukan hanya meningkatkan efisiensi internal rumah sakit, tetapi juga berdampak langsung pada pengalaman pasien itu sendiri. Nah, di sini ini untuk manfaat integrasi ini angkanya ini berdasarkan dari informasi Direktur Rumah Sakit di UGM ya. Jadi integrasi AI ini bisa signifikan, yang artinya tadi bisa menghubungkan AI dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses riwayat medis pasien berkurang dari 15 menit menjadi 30 detik. Nah, ini artinya kecepatan penanganan pasien gawat darurat pun nanti yang tadinya lambat, nah ini bisa diefisiensikan sesuai kebutuhan. Jadi waktu tunggunya dipangkas, baik itu dari administratifnya, kemudian kecepatan analisis si pasien ya untuk mengambil keputusan, tingkat kesalahan dalam pengelolaan pun menurun ya, dan juga penghematan biaya operasional melalui optimasi sumber daya dan juga prosesnya.
Oke, nah apa sih yang menjadi tantangan dan hambatan untuk AI di rumah sakit? Kemarin saya sempat juga nanya sama Pak Windy, ini apa sih biasanya tantangan? Nanti mungkin bisa dieksplorasi lebih jauh nanti ketika Pak Windy memaparkan demo ya, demonstrasinya. Kemudian di sini saya kaitkan untuk tantangan dan hambatannya ini, memang kita tidak jauh dari 4 hal ini. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur, di mana memang banyak rumah sakit, terutama di daerah non-urban ya, atau di daerah-daerah 3T ya, itu masih menghadapi kendala infrastruktur dasar seperti konektivitas internet yang stabil dan juga perangkat keras yang memadai. Studi kasus oleh kementerian ya, di sini menunjukkan bahwa 62% rumah sakit di luar Pulau Jawa dan Bali memiliki infrastruktur yang belum memadai. Artinya masih melebihi 50% untuk implementasi AI ini agak kompleks. Kemudian yang kedua, ini paling penting juga yaitu berkaitan dengan privasi data dan juga etika, di mana kekhawatiran terhadap pelindungan data pasien menjadi hambatan signifikan. Contoh di sini kita ambil regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas penggunaan AI di kesehatan. Pertanyaan terbesar yaitu siapa ya yang bertanggung jawab jika AI memberikan rekomendasi yang salah. Nah, ini masih belum ada jawabannya yang jelas dalam konteks hukum kalau di ranah di Indonesia. Mungkin nanti Pak Win bisa menjawab pertanyaan tentang privacy data ya, Prof. Ona juga. Nah, kemudian untuk resistensi budaya organisasi, biasanya kita juga ya, terutama di kalangan tenaga medis senior dan juga staf yang telah terbiasa dengan sistem manual, ya, mereka mengkhawatirkan AI ini bisa menggantikan peran mereka. Gitu. Jadi di angka 68% loh, ya, di atas 50%, mereka khawatir bahwa AI ini bisa menggantikan peran mereka. Nah, mereka pun belum nyaman atau tidak nyaman menggunakan teknologi baru tanpa pelatihan yang memadai. Artinya sekali pelatihan mungkin belum bisa, ya. Mungkin harus berkali-kali terlebih dulu baru mereka bisa adaptasi. Seperti itu. Kemudian keterbatasan SDM terampil di sini ya, Indonesia masih kekurangan tenaga IT yang memahami interseksi antara teknologi AI dengan kesehatan. Ya, jadi rasio staf IT kita di Indonesia itu masih jauh ya rasionya 1:150, jauh di standar internasionalnya itu ada harusnya 1:50. Artinya knowledge kita terkait AI di kesehatan ini masih sangat terbatas. Oke, izin scroll. Ini mohon maaf ya, internetnya ya agak. Nah, selain tantangan dan hambatan juga kita bisa melihat ya di sini permasalahan-permasalahan yang dihadapi di rumah sakit ya. Contohnya antara sebelum integrasi AI dan sesudah AI. Tadi ya, yang tadinya pendaftaran ada antrian fisik, ya, memakan waktu hingga 1 jam, katakan. Nah, ini kalau kita menggunakan chatbot mungkin bisa dipersingkat waktu pendaftarannya ini menjadi 5-10 menit. Kemudian dari sisi diagnosis, ya, waktu tunggu hasil laboratorium yang tadinya mungkin 2-4 hari, ya, 1-2 hari mungkin sekarang udah bisa direduce atau diperkecil menjadi 2-4 jam untuk mendapatkan hasil lab ya.
Nah, ini AI bisa membantu interpretasi, artinya secara real time sebelum verifikasi dokter. Tapi tetap hasil AI ini tidak bisa menjadi rujukan utama ya, karena memang lagi-lagi AI ini bisa juga salah seperti itu ya. Kemudian dari sisi administratif juga ya, jika kita ingin klaim asuransi dan lain-lain, mungkin dari sisi AI itu bisa otomatisasi, bisa mempercepat untuk pengurusan administratif di rumah sakit. Dan juga untuk dari sisi manajemen, untuk laporan bulanan juga biasanya kita membutuhkan waktu 5-7 hari kerja ya. Kemudian keputusan juga berbasisnya kita menggunakan intuisi. Tapi kalau tentang AI, pengambilan keputusannya ini menggunakan analisis prediktif. Meskipun di manajemen rumah sakit pun dibuat dashboard secara real time. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya paparkan. Untuk materi lebih detailnya lagi, baik itu paparannya, bisa kita lanjut dari Pak Win ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya Mbak Tuti. Langsung. Langsung ya, itu ya Prof ya. Sorry, layar saya nggak keluar nih, Assalamualaikum kacau. Iya. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah bisa baik tentang AI ataupun sistem integrasi ya. Nah, di kami di bidang informatika medis atau IT rumah sakit sebenarnya terkait dengan sistem cerdas itu sudah dimulai dari tahun 2015 ya. Saat itu memang belum ada AI. Yang kami gunakan saat itu untuk membantu dokter adalah mengambil data-data dari gambar radiologi. Nah, dulu itu susah implementasinya karena memang saat itu belum ada sistem yang bisa integrasi antara alat radiologi dengan SIM-RS atau dengan sistemnya. Tapi di 2022 ke atas ini rumah sakit mulai terbuka dan bersedia mengintegrasikan data-data dari alat-alat radiologi dan lain sebagainya untuk langsung masuk ke sistem dan bisa diolah. Di 2025 teman-teman kita di bidang informatika medis saat itu teman-teman mahasiswa di UII saat itu sudah mencoba. Jadi gambar dari hasil radiologi, misalnya gambar mamai, itu kami masukkan ke, kami buatkan codingan saat itu, gambar USG-nya, USG mamainya itu dirubah menjadi gambar abu-abu, kemudian dari sistem kami akan mendeteksi di mana ada lokasi benjolan. Jadi ada lokasi benjolan kanker atau tumornya di sebelah mana, itu bisa mendeteksi saat itu. Terus untuk alat laborat saat itu sudah mulai kami integrasikan dengan patologi anatomi. Jadi gambar-gambar darah itu kami masukkan ke dalam alat trainingnya. Secara otomatis akan mendeteksi berapa jumlah darah saat itu dalam satu foto itu berapa ribu. Kemudian darah yang pecah berapa untuk deteksi pasien-pasien penyakit tipes ya saat itu. Itu sudah dilakukan dari 2010. Terus saat itu juga sudah mulai dikembangkan sistem cerdas untuk mendeteksi penyakit-penyakit berbasis suara. Jadi begitu suaranya direkam, itu akan bisa membedakan ini jenis penyakitnya itu penyakit apa, entah jantung, entah paru-paru atau yang lain. Seperti itu. Nah, penelitian terbaru Terus putus ya. uh, 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 saat ini di kembang informatika. Kalau selama Waduh. Putus ya. Ceritanya keren, cuman putus.
Mohon maaf, Prof. Nggak apa-apa, nggak Ini apa-apa, di nggak apa. Sumatera masih kena dampak ini masalahnya. Saya kan Oh, ini baru Sumatera di, toh? Wah, iya baru di Sumatera, Prof. Kena dampak ini. ini banjir Kena bandang. dampak apa namanya putus koneksi Telkom itu loh. Ini rumah saya Oh, kejadian juga. alah. Ya, 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 Iya, ya. maaf, Prof, maaf, Prof. Yang lagi rame Ya ini ya. IndiHome itu ya. Ini kan rata-rata di sini kan walaupun dia pakai ISP yang lain, tapi backbone-nya masih banyak pakai yang miliknya IndiHome, miliknya Iya, Telkom. Jadi sama aja. Saya iya. lanjut ya, Prof ya. Ceritanya keren banget sih. Iya, Prof. Itu sebenarnya ya di kita saat ini sedang ke arah tadi yang saya sampaikan ke pola. Jadi mendeteksi pola layanan. Dokternya menyuntik atau pasang infus, nanti secara otomatis akan masuk ke dalam SIM RS. Nah, nanti kedepannya kayak gitu. Ini ada 2 video yang pengen saya share. Ini adalah pengembangan dari teman-teman. Yang pertama dikembangkan oleh Mas Dharma dari RS Melati Group di Malang. Yang satunya adalah dikembangkan oleh Pak Reno Septian. Nah, ini pengembangan kita di Simeres Kanja, Prof. Nah, Simeres Kanja ini sifatnya open source, Prof. Jadi memang memberikan peluang bagi siapa saja untuk melakukan penelitian, dikembangkan dengan berbagai macam model. Bisa teman-teman download source-nya ataupun aplikasinya, dan bisa disambungkan dengan sos-sos yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman untuk pengembangan selanjutnya. Nah, ini kita tunjukkan dulu 2 videonya. Stop sebentar. Ini yang pertama adalah ini tadi yang disampaikan ya, ini deteksi penyakit. Nanti saya sampaikan kenapa kok ini saat ini susah digunakan di rumah sakit ya. Nah, ini penelitian Mas Dharma, ini bukan penelitian ya, uji coba kita oleh Mas Dharma. Pasien umur 24 tahun G1 P0A0 hamil 39 minggu datang ke bidan mengeluh kencang-kencang. Perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernafasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Nah, nanti secara otomatis akan langsung terisi nih, rekomendasi penyakitnya apa dan lain-lain. Ya, nanti saya sampaikan kenapa kok ini sampai saat ini hanya sebatas penelitian saja gitu ya. Tapi kalau sekedar alat bantu seperti yang saya sampaikan tadi memang sudah beberapa diterapkan. Gitu. Nah, ini langsung terisi seperti ini, Prof. Ya, semuanya langsung terisi, termasuk penyakitnya apa, kalau bisa obatnya yang harus diberikan apa, itu teman-teman di rumah sakit itu sudah sampai seperti ini. Ini yang pertama, terus kemudian ini yang kedua. Nah, yang kedua ini dikembangkan oleh Pak Reno Septian, ya, digunakan untuk membantu dokter-dokter radiologi. Nah, ini mungkin yang saat ini untuk implementasinya masih sangat memungkinkan. Tapi kalau yang pertama tadi agak defend ya. Kalau tadi disampaikan dokternya mau terima atau enggak, mungkin agak defend. Tapi kalau yang ini insya Allah untuk implementasinya lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya tadi. Nah, ini alat apa hasil radiologinya. Nah, ini baru bisa kita implementasikan di tahun-tahun 2022 ke atas. Kalau sebelum dulu itu tidak bisa karena rumah sakit tidak bisa menyambungkan antara sistem dengan alat. Ya, tapi kalau sekarang sudah memungkinkan karena memang keilmuan teman-teman IT itu sudah di-upgrade dan posisinya juga untuk integrasi data itu sekarang kita sudah paham caranya. Kalau dulu belum, kalau sekarang sudah. Dan panduannya sudah sangat banyak, tidak seperti tahun-tahun 2015-an. Nah, ini dari gambar yang sudah masuk ke sistem, ini dikoneksikan dengan alat Prof, alat-alat radiologi, langsung nyambung ke sini. Terus kemudian tinggal kita masukkan analisa AI-nya saja, kita lemparkan. Saat ini kita uji cobanya masih dengan Gemini ya. Nah, ini. Nah, nanti langsung keluar tuh perkiraannya, tingkat keparahan dan lain-lainnya. Seperti itu. Menarik ya Mas ya. Iya, Udah keren. iya. Ini Eh, versinya ini bisa Ya, ini dua tampilan ya, dua informasi mengenai yang saya sampaikan implementasi saat ini, uji cobanya gitu. Tapi kalau dari sisi alat bantu tadi sudah dari 2010 sebenarnya 2015 kan sudah kita tes. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tutik kendala-kendala. Nah,
pengen saya tambahkan juga, saat ini Indonesia itu masuk ke eranya jaminan kesehatan nasional. Jadi 90% pasien rumah sakit itu adalah dengan menggunakan BPJS. Nah, BPJS ini untuk biaya itu berbasis diagnosa. Jadi ketika keluar diagnosanya tipoid misalnya, untuk rawat jalan dibayar 200.000. Terus kemudian ketika penyakitnya apa, nanti nilainya akan keluar seperti itu. Rata-rata di rawat jalan itu sekitar 180 sampai 250-an. Nah, dalam implementasi AI di rumah sakit, karena 90% pasien itu BPJS, ini menjadi salah satu kendala kita untuk implementasi AI. Yang pertama adalah dari sisi biaya, Prof. Dari sisi biaya itu kemarin teman-teman di RS Melati Group di Malang itu dari sisi biaya belum masuk kalau itu digunakan untuk pasien BPJS ya. Untuk sekedar lempar API ke Gemini-nya untuk analisa itu yang pertama belum masuk dari sisi biaya karena untuk pasien rawat jalan itu sekali dibayar paling 180 sampai 200. Jadi kalau harus langganan AI untuk analisa yang dokter belum tentu mau, itu agak lumayan ya. Yang jadi masalah juga untuk dokter ini biasanya daripada mereka menggunakan AI, itu mereka sudah punya yang namanya panduan praktek klinis gitu. Nah, mereka lebih nyaman menggunakan panduan praktek klinis karena memang sudah ada panduannya dari Kemenkes. Terus kemudian yang kedua, dari cara